ibu-ibu, bapak-bapak, perkenalkan saya Dokter Muda Nabila Taca yang akan melakukan promosi kesehatan dengan judul gangguan haid. Jadi di sini saya ingin membahas tentang menstruasi. Menstruasi adalah pendarahan uterus secara teratur dan berkala yang disertai dengan pelepasan endometrium. Proses alami ini akan dilewati oleh perempuan dalam usia reproduktif, di mana 3.000 per hari rata-rata wanita menstruasi selama hidup. 1 sampai dengan 6 sendok rata-rata wanita mengeluarkan darah selama menstruasi. Kemudian 95% wanita mengalami rasa sakit, kram parah, dan sakit punggung selama menstruasi. Jadi di sini menstruasi juga terdapat gangguan haid. Gangguan haid itu disebut juga dengan pendarahan uterus abnormal, yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan semua kelainan haid baik dalam jumlah maupun dengan lamanya. Penyebab dari menstruasi yang tidak normal yaitu diet yang buruk, alergi makanan, stres tingkat tinggi, aktivitas berlebihan, gangguan kelenjar tiroid, sindrom ovarium polikistik, berhenti mengonsumsi pil kontrasepsi, dan penurunan dan kenaikan berat badan yang drastis. Normal dari menstruasi yaitu dengan siklus 24 sampai dengan 30 hari, kemudian dengan penggunaan alat gantinya sebanyak 2 sampai dengan 4 kali sehari. Kemudian di sini perlu diperhatikan lebih jelas lagi bahwa gangguan haid itu bukan suatu diagnosis, tetapi memerlukan evaluasi untuk mengetahui faktor dari pendarahan tersebut. Kemudian di sini juga gejala-gejala dari haid yang tidak normal ini atau gangguan haid yaitu nyeri perut hebat, kemudian ada pendarahan yang berlebihan. Maka dari itu apabila ibu-ibu mengalami gejala seperti yang saya sebutkan, dapat ibu konsultasikan ke dokter. Terima kasih atas promosi kesehatan saya hari ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fadilah Rahab, dokter muda yang sedang menjalani pendidikan koas di Rumah Sakit Umum Cud Mutia bagian Objin. Jadi pada pagi hari ini izinkan saya untuk melakukan promosi kesehatan berupa informasi dan edukasi, di mana pada topik yang ingin saya sampaikan itu adalah topik hipertensi pada kehamilan. Jadi hipertensi pada kehamilan merupakan kondisi di mana tekanan darah ibu hamil itu berada pada angka 140/90 mmHg ataupun berada di atas angka tersebut. Jadi keadaan hipertensi ini dibagi dengan beberapa klasifikasi. Jadi ada 4 klasifikasi hipertensi pada kehamilan. Yang pertama ada hipertensi kronik, di mana hipertensi kronik ini merupakan hipertensi yang didapatkan sebelum masa kehamilan ataupun usia kehamilan masih kurang dari 20 minggu dan tidak menghilang setelah 12 minggu pasca persalinan ataupun setelah melahirkan. Jadi jika si ibu hamil telah menderita hipertensi dari sebelum dia masa hamil, dia diklasifikasikan menjadi hipertensi kronik. Kemudian yang kedua ada klasifikasi preeklamsia dan eklamsia. Yang termasuk ke dalam klasifikasi ini itu ibu yang mengalami hipertensi dan juga mengalami proteinuria. Jadi proteinuria ini merupakan keadaan di mana kadar protein tinggi di dalam urin dan didapat setelah kehamilan, usia kehamilannya itu lebih dari 20 minggu. Kemudian klasifikasi yang ketiga itu ada hipertensi kronik dengan preeklamsia. Jadi hipertensi yang telah didapatkan dari sebelum masa kehamilan dan disertai dengan kadar protein yang tinggi di dalam urin. Kemudian klasifikasi yang terakhir itu ada hipertensi gestasional, di mana hipertensi yang timbul pada kehamilan yang disertai dengan kadar tinggi protein tinggi dalam urin hingga tidak hilang sampai 12 minggu pasca persalinan. Kemudian gejala-gejala yang dirasakan oleh ibu yang mengalami hipertensi pada kehamilan itu yang pertama sakit kepala yang parah, yang kedua nyeri pada perut bagian atas,
Yang ketiga, terjadinya perubahan penglihatan yang drastis, di mana penglihatan menjadi lebih kabur dan lebih sensitif terhadap adanya cahaya. Yang keempat, terjadi mual muntah yang berlebihan. Kemudian yang kelima, produksi urin saat buang air kecil yang sedikit dari biasanya. Jadi jika gejala ini ada pada ibu hamil dan disertai dengan tekanan darah yang tinggi, maka dapat didiagnosa sebagai hipertensi. Kemudian untuk langkah kiat pencegahan agar tidak terjadinya hipertensi pada ibu hamil itu, yang pertama bisa dilakukan untuk rutin mengetahui tingkat tekanan darah, baik itu sebelum masa kehamilan ataupun setelah hamil. Dan mengetahui tekanan darah ini bukanlah hal yang rumit, gampang saja untuk mengetahui tekanan darah. Jadi disarankan untuk rutin mengetahui agar dapat mencegah terjadinya hipertensi pada kehamilan. Kemudian yang kedua itu untuk mengurangi asupan garam. Jadi mengonsumsi garam secara tidak berlebihan dikarenakan garam dapat memicu peningkatan tekanan darah. Mengonsumsi garam boleh-boleh saja, tapi tidak berlebihan dan tidak kurang saja, secukupnya saja. Kemudian yang ketiga, melakukan olahraga yang rutin, dan yang terakhir itu menghindari kebiasaan buruk, khususnya merokok ataupun minum alkohol. Jadi kebiasaan merokok dan minum alkohol ini bukan hanya membahayakan bagi si ibu, tapi dapat juga membahayakan bagi janin. Jadi keadaan hipertensi yang tidak ditangani dengan baik ataupun jika kita telah mengetahui dapat berkomplikasi menjadi penyakit yang lebih berbahaya lagi. Salah satu komplikasinya itu dapat terjadinya kejang pada si ibu, kemudian bahkan bisa menjadi shock juga. Jadi penting untuk kita mengetahui apa itu hipertensi dan kita harus mencegahnya, karena hipertensi ini merupakan salah satu kondisi paling sering ditemui pada keadaan ibu hamil. Baik, itu mungkin segitu saja informasi dan edukasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan jangannya saya mohon maaf. Terima kasih pada ibu dan bapak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.